Lagi sekarang pemain asingnya 8, yang boleh main 6, yang 2 cadangan. Pemain kita naik kelas karena mereka harus bermain dengan pemain-pemain internasional. Tetapi di situ juga ada mandatori pemain tim nasional harus dimainkan. Bisa mendapatkan sebiji poin aja dari hasil imbang menahan Arab ini luar biasa. Apalagi kalau kita menang, ini kejutan besar. Dan ini berpengaruh dalam poin kita. Karena poin kalau kita 133 di peringkat FIFA, itu bisa di 129, bahkan 128, 129 kalau kita bisa mengalahkan Arab Saudi, ya. Sehingga STY sekarang harus bisa memilih pemain-pemain terbaik. Kita juga masih menunggu siapa pemain yang akan didatangkan, ya, amunisi baru tambahan yang PSSI sedang menggodok sekarang untuk dinaturalisasi. Ya, kita berharap bahwa semua yang akan didatangkan itulah pemain-pemain yang diinginkan oleh STY, dan pasti STY juga sudah tahu, ya, siapa pemain-pemain yang akan datang, karena harus sesuai dengan keinginan dia untuk bisa menaruh pemain-pemain yang ada di berbagai posisi. Memang kita butuh pemain depan. Sekali lagi pemain depan adalah kunci. Sambil berharap case dari Martin Paes ini selesai di FIFA. Ya kan, tanggal 15 itu akan sidang. Tanggal 18 kabarnya seperti yang diungkapkan oleh Sekjen PSSI bahwa akan diumumkan. Ya semoga ada kabar bagus dan Paes bisa bermain, kan ini akan lebih enak buat tim kita kalau Paes ada di bawah Mistar. Martin Paes yang tadi gue udah singgung sebentar, Martin Paes ini dia sidang tanggal 15 ini dan dia keputusannya itu di tanggal 18. Keputusannya bulat. Apakah dia bisa membela Indonesia atau dia enggak? Di bulan ini. Jadi hanya beberapa hari lagi. Sekarang udah tanggal berapa? Gue bikin video tanggal 3 di gue. Ya di lo juga berarti gue. Tanggal 3 hari ini, jadi sekitar beberapa hari lagi sidang dan langsung keputusannya 3 hari berselang. Ya gue berharap sangat kalau misalkan Martin Paes ini bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan rasanya komplit kalau kita udah punya satu kiper yang luar biasa, yang fenomenal, dan satu striker yang fenomenal lagi. Satu strikernya ini yang gue harapkan si Ole Romeni. Nanti gue akan bahas di akhir video tentang si Ole Romeni. Oke, bukan berarti Hernando Ari nggak bagus. Dia bagus, cuman kalau urusannya kualifikasi Piala Dunia, dia masih kurang. Harus orang yang ada standarnya lah, misalkan kayak tinggi badannya, mungkin dari refleksnya. Martin Paes sudah teruji, kurang apa? Dia main di All Star Amerika, Liga Amerika All Star, dia nepis tendangan Messi. Ini orang udah nggak bisa diragukan lagi, dia udah memang cocok banget, dari postur dia, dari segala macam memang dia cocok banget. Mungkin kalau ditanyakan ke si Hernando Arinya, dia juga bakal berpikiran yang sama, mungkin gitu, oke? Dan yang menariknya nih teman-teman, dari list 32 pemain, saya kaget juga nih. Ya, awalnya kan saya terkejut. Lah kenapa 32 pemain dipanggil? Kemudian yang saya kaget lagi, kok ada namanya Lionel Messi? Waduh, ini Lionel Messi yang mana nih? Kan Lionel Messi kan lagi bermain di Liga Amerika Serikat, ya kan? Ya tapi kita tahu lah ya, ada beberapa pemain kita yang juga memakai nama pemain-pemain besar dunia lainnya. Seperti di Timnas U19, ada Arkan Kaka, ada Figo Dennis, dan juga ada Alvarez Buffon. Dan kali ini di level Timnas U17 kemungkinan akan ada Lionel Messi Al-Fahri. Ya, dan saya cek lagi ternyata posisinya dia adalah back ya. Back yang bisa bermain sebagai fullback atau juga sebagai center back. Tapi selain itu juga ada nama beberapa pemain keturunan Indonesia. Nah inilah yang saya suka ya, karena sekarang mindset dari para pelatih kita yang melatih timnas Indonesia, mulai dari level senior ada Sintayong, di level U23 ada Sintayong, di level U19 ada Indra Safri, dan di level U17 ada Nova Arianto. Mindset mereka itu sangat terbuka. Jadi mindset mereka itu juga mencari pemain-pemain di luar negeri yang punya garis keturunan Indonesia. Ini yang sangat amat penting teman-teman. Harusnya kan semuanya dikonfirmasikan kepada direktur teknik. Lagi-lagi. Iya, karena bagaimanapun liga itu dibentuk untuk kepentingan tim nasional. Maka direktur teknik harus dilibatkan dalam diskusi itu. Karena kalau kita pelajari aja, contoh aja Persib. Sekali lagi jangan baperan ya, bobotoh atau siapa. Contoh Persib. Penjaga gawang asing. Center back 2 asing. Di depan 2 udah pasti asing tuh, Da Silva. Satu lagi di gelandang pasti 1 asing gitu.
Jadi pemain kita, sorry to say, kalau kita mau pakai peran utama, tadi kan peran utama semua tuh. Iya. Kerangka tim, tulang punggung, kan key dibilangnya player. kan, iya kan? Hmm. Berarti pemain pembantu semua lah pemain kita kan. Peran Jadinya pembantu ya. semua kan. Hmm. Kalau bicara filosofi lebih tinggi lagi, Soekarno dia bilang apa? Perjuanganmu melawan bangsamu sendiri. Jangan jadi kuli nation, jangan jadi bangsa kuli. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Masa depan calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes akan segera ditentukan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat bertemu awak media. Diketahui, nasib Maarten Paes kini dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS karena terganjal aturan FIFA. Maarten Paes pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Soal keputusan akhir mengenai nasib Maarten Paes, Erick Thohir meminta semua pihak harus bersabar. Tidak tahu, tanggal 18 Agustus pengumuman sidang Maarten Paes, Pak Yunus lebih mengerti dari saya, ucap Erick Thohir dikutip dari bolasport.com. Auditorium Brilliant Center BRI, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Saya tidak bisa jawab, yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, kata Menteri BUMN itu. Sebelumnya, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan bahwa pemain FC Dallas itu akan menjalani sidang di CAS pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Selang 3 hari kemudian, keputusan untuk Paes akan diketahui. Rencananya pada tanggal 15 Agustus tahun 2024 akan melakukan sidang CAS, ujar Yunus Nusi belum lama ini. Lalu pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, kata Yunus Nusi. Paes ditargetkan bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menempati grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia membuka laga grup C kontra Arab Saudi di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi. Sejauh ini, Hernando Ari masih menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hernando Ari selalu diturunkan. Kala itu, timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Melawan Irak, skuad Garuda takluk dengan skor 0-2. Sementara berjumpa Filipina, timnas Indonesia menang 2-0. Gol timnas Indonesia diciptakan oleh Rizky Ridho dan Tom Haye. Berita selanjutnya, Shin Tae-yong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki agenda cukup pada sepanjang tahun 2024 ini. Pertama, skuad Garuda akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda harus menghadapi sejumlah tim kuat benua kuning seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, serta China. Setelah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, anak asuh Shin Tae-yong bakal kembali turun di ajang Piala AFF 2024 bulan Desember mendatang. Dengan jadwal padat tersebut, pelatih Shin Tae-yong harus pintar-pintar membagi skuadnya agar tidak cedera saat bertanding. Namun kabar baiknya,
PSSI disebut bakal menambah amunisi skuad Garuda dengan pemain-pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela timnas Indonesia. Sampai saat ini, belum diketahui siapa sosok pemain keturunan yang dimaksud, namun beberapa waktu lalu sempat beredar bintang-bintang Eropa yang kedapatan bertemu dengan wakil PSSI serta sang ketua umum, Erick Thohir. Jika berkaca dari kasus sebelumnya, para pemain yang bertemu Erick Thohir tersebut berpotensi besar jadi naturalisasi berikutnya buat timnas Indonesia. 1. Mike Klein. Nama pertama adalah Mike Klein, pesepak bola berusia 19 tahun tersebut sempat bertemu dengan Fardi Bahdim, agen pemain yang biasa jadi penghubung si dan pemain keturunan di Eropa. Kabar pertemuan tersebut membuat nama Mike Klein santer dilaporkan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya yang tengah diproses PSSI. News Ekonomi Bisnis Daerah Bola Sport Gaya Hidup Religi Video TVONE Indeks LIVESTREAM Sumatera Jabar Banten Jateng di Yogyakarta Jatim Bali Sulawesi lainnya Sintayong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Eropa sudah bertemu PSSI, bakal jadi amunisi baru timnas Indonesia. Sumber, FC Utrecht. Sintayong makin senang. 3 bintang Eropa termasuk mesin gol Liga Belanda sudah bertemu PSSI dan bisa jadi amunisi baru timnas Indonesia. Timnas Indonesia ketambahan amunisi anyar lantaran ada sejumlah pemain keturunan yang sudah bertemu PSSI dan berpotensi jadi naturalisasi baru skuad Garuda. Bola Timnas Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sampai pukul 10.29 WIB Reporter, Tim Sport Tofonenews.com Editor, Subhan Wirawan Sare. Secara statistik, kualitas Mike Klein terbilang cukup apik dan layak jadi amunisi anyar timnas Indonesia. Melansir dari laman Transframek, tercatat pemain berposisi sebagai gelandang itu tampil sebanyak 22 pertandingan dengan torehan 1 gol serta 2 assist di level U21 Liga Belanda. Pencapaian tersebut membuat Mike Klein berhasil menarik perhatian tim kasta teratas Liga Belanda, Sparta Rotterdam yang resmi merekrutnya musim panas ini. 2. Emil Audero Mulyadi. Berikutnya adalah Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram ini pernah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada April tahun 2024 lalu. Dalam postingan di Instagram pribadinya, Erick Thohir memposting foto pertemuan dengan Emil Audero. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Support saya selalu untuk Emil dalam perjalanan karir, tulisnya. Andai PSSI berhasil naturalisasi Emil Audero, kehadiran mantan kiper Juventus tersebut dipastikan bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia semakin tangguh. Dengan bekal jam terbang di Eropa, kemampuan Emil Audero diprediksi bisa membantu skuad Garuda raih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Ole Romeni. Terakhir adalah Ole Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan pernah bertemu dengan Erick Thohir, namun bukan secara langsung melainkan daring melalui aplikasi FaceTime. Dalam wawancaranya di channel YouTube Football Premier, Ole Romeni mengaku telah berbicara dengan ketum PSSI dan sang agen. Nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan ketua PSSI. Suatu kehormatan besar karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga dari sana, ujar Ole Romeni dinukil dari YouTube Football Premier. Secara statistik, sosok Ole Romeni memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mempertajam lini depan. Tercatat, Ole Romeni mampu catatkan 12 gol serta 1 assist dari total 69 pertandingan di kasta teratas Liga Belanda. Berbekal catatan tersebut, Ole Romeni kemungkinan bakal jadi amunisi berharga buat barisan penyerangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lakukan itu. Ya, dan ini ya memang kalau membangun sepak bola ya tidak bisa setengah-setengah. Kalau mau full, habis-habisan, itu pun tidak menggaranti hasil yang baik. Apalagi kalau kita malas-malesan gitu. Jadi saya tetap senang dengan dukungan pemerintah, dan kemarin juga alhamdulillah Pak Prabowo ketemu Presiden FIFA, punya komitmen yang sama. Ketika Pak Jokowi membangun tim sepak bola, Pak Prabowo juga ingin memastikan ini berkelanjutan. Dan ini agak terkejut juga ketika PSSI dalam rapat kemarin dan sudah dikonfirmasi oleh Ketua BTN, Badan Tim Nasional Pak Sumarji, yang juga manajer ditunjuk untuk tim senior, bahwa STY ini
diminta untuk menangani lagi tim Piala AFF ya, untuk yang dikirim adalah U23 ya. Saya pikir dia tetap akan fokus di timnas senior ya, bukan untuk Piala AFF. Tapi ya ini sudah keputusan mungkin dalam rapat kemarin, dan rapat Exco dihadiri juga Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bahwa perlu untuk STY menangani tim U23 kita yang akan dikirim di Piala AFF. Makanya tidak dibebankan target apapun, kalaupun bisa masuk final dan juara itu sebagai bonus. Nah, kita berada di grup B ya. Ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, ada Myanmar. Ya, nah, Vietnam seakan menjadi langganan untuk bertemu dengan kita, dan mereka saat ini ya pasti akan mewaspadai terus. Ya, ketar-ketir juga menghadapi ini, karena mereka tidak pernah menang dalam sepanjang tahun 2024 menghadapi timnas Indonesia ya. Diawali di timnas senior di Qatar, kita satu grup dengan mereka, kita bisa menang 1-0. Di Piala Dunia juga kita bisa menang 2 kali ya, di Jakarta 1-0 dan di tempat mereka di Hanoi kita bisa menang dengan 3 gol, dan mereka tidak mampu mencetak gol dalam 3 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia yang dipegang oleh Shin Tae-yong. Maka itu saya harapkan nanti sebelum babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U20 ada juga pertandingan-pertandingan uji coba lawan tim yang kuat. Kita lihat lagi bagaimana progres dari Jan Schraven. Tapi pada intinya yang ingin saya mengatakan, ini adalah pemain yang spesial. Pemain yang sangat spesial yang perlu kita jaga. Ya, dan saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Jan Schraven, bahwa dia agak puas ya, atau belum puas dengan keberhasilan membawa Indonesia menjadi juara di Piala AFF U19, tapi dia ingin membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia dan kemudian ke Piala Dunia. Nah, mindset seperti inilah yang kita perlukan dari para pemain kita. Jadi jangan pernah puas. Ya, teruslah meraih cita-cita setinggi mungkin. Bermimpilah sebesar mungkin, tapi dengan mata terbuka. Ya, mimpi kita boleh besar, tapi dengan mata terbuka, bos. Karena kan para pemain ini harus berjuang di atas lapangan. Jadi jangan cuma karena sudah juara Piala AFF U19, wah kemudian puas, ya kan? Udah menganggap dirinya hebat. Enggak, Jan Schraven enggak seperti itu. Dia sudah mengatakan itu ke media, bahwa dia belum puas, dia ingin lebih tinggi lagi pencapaiannya. Nah, inilah pemain yang kita perlukan. Ya bisa juga nanti Sintang memanggil dia ke timnas senior, tapi apakah bisa nanti dia menangani pressure? Lawannya langsung tim seperti Arab Saudi loh, gak gampang loh. Ya kan? Jadi jangan sampai juga kita memberikan dia tekanan tambahan. Ya kalau mau dipanggil mungkin boleh untuk mengikuti latihan, coba merasakan bagaimana berada di timnas senior, melihat rekan-rekan yang lain main, coba untuk mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya suka pemain ini humble banget, ya kan? Pemain ini rendah hati banget, ya. Dan saya yakin, ya, bahwa pemain ini akan menjadi pemain yang hebat bagi timnas Indonesia. Jujur saya mengatakan ini teman-teman. Kenapa? Karena pemain ini bermain dengan hati. Ya kalau lo siap main sosmed, ya lo harus siap terima. Harus siap gitu. terima, betul. Kan kalau lo buktikan di lapangan lah, itu aja kan. Maksudnya lo mau diserang kayak apa, ya lo lakukan pembuktiannya di lapangan. Itu kan pemain ya idealnya harus begitu. Ya. Pasti akan ada yang nyerang lo lah. Lo sejago apa, lo setenar apa, lo secakep apa, ada aja pasti yang negatifnya yang diserang ke lo gitu kan. Iya. Tapi by the time lo udah jadi pemain timnas, labelnya ya lo harus siap gitu. Lo punya rakyat Indonesia. Iya, lo udah menjadi bagian dari satu negara, dan kalau lo baper terhadap something yang ada di sosmed, ya berarti ya lo gak siap main sosmed. Mendingan gak usah main sosmed. Lo fokus di itu lo, dan lo akan buktikan gitu. Itu aja lebih enak kan. Lo menjawab dengan prestasi, lo menjawab dengan kontribusi gitu. Dan gue ini sih, gue melihat dari Indra Syafrinya ini sebuah pesan yang bagus banget ke dia, karena ngerasa yang di stadion itu berbeda banget sama yang terjadi di sosmed. Kalau mau dukung timnas ya kayak yang di stadion ini, dia nggak ngerasa ada perbedaan segala macam. Ini kayak di stadion semua nyanyiin dari menit 1 sampai menit 90. Siapa sih nggak punya haters, gue tanya. Tambah pasti tinggi, haters lu tambah banyak, termasuk gue. Gue nggak anggap 18 itu bocah, Des. Itulah bedanya mungkin. Gue anggap mereka itu udah dewasa. Loh, kalau kita lihat pemain-pemain di luar kan 18-19 sudah 17-18 sudah jadi pemain inti. Iya, Lamine Yamal. Bukan hanya Lamine Yamal, Lamine Yamal itu exception lah. Tapi banyak sekali pemain yang di usia muda udah masuk ke tim inti, di mana pressure-nya tiap minggu harus perform. Sekali nggak perform dihantam habis. Iya kan? Jadi untuk gue ini bukan boy lagi, tapi udah man. Dan mereka menunjukkan juga mentalnya luar biasa. Yang gue pertanyakan,
Di kandang mental lu luar biasa, di luar nggak tahu. Semoga sama kayak di kandang. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Iya. Iya kan? Tapi kan masih ada waktu. Sebenarnya bukan Coach Indra sih bisa memotivasi, tapi kembali ke pemainnya sendiri. Karena mental itu nggak bisa dirubah dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, apalagi Itu benar-benar dari kecil dididik. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Media lokal Vietnam Soha kembali berulah lagi, sebelumnya sempat ketar-ketir, tapi kini malah sesumbar ingin balas dendam ke Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Sesumbar yang dikeluarkan juga bukan main-main, Nguyen Ches ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia dalam gelaran AFF U23 2024 mendatang. Soha juga berpendapat bahwa pasukan Shin Tae-yong jika tak menggunakan skuad inti, tentunya pasti bisa dikalahkan oleh sang rival abadi ini, makanya rasa dendam kian memuncak. Skuad inti atau yang utama, sekarang lebih difokuskan untuk gelaran round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, sementara untuk yang U23 menggunakan tim lapis kedua saja. Indonesia bagus mainnya di tim senior, tapi skuad Vietnam punya peluang lebih besar untuk balas dendam lewat turnamen AFF. Tunggu dan lihat saja nanti. Tulis media Soha. Dari pernyataan tersebut memberi isyarat bahwa memang Nguyen Ches benar-benar ingin membalas kekalahan atas skuad Garuda dalam tiap pertandingan. Sebelumnya skuad yang nama ibu kotanya Hanoi ini pernah dibantai oleh pasukan STY pada putaran kedua kualifikasi Pildun, total agregat 4-0 dalam 2 pertandingan, rival abadi ini dicukur abis. Sewaktu pada ajang kejuaraan U16 saja, skuad negeri sosialis Asia ini juga ditekuk sampai dengan kekalahan 5-0 oleh pasukan Nova Arianto. Atas kekalahan di tiap kelompok umur, baik junior maupun senior, hal ini menciptakan spiral iri hati bagi pasukan Vietnam atas keunggulan Indonesia. Makanya pasukan Kim Sang-sik ini ingin tampil all out untuk mengalahkan pasukan Shin Tae-yong pada gelaran AFF U23 2024, imbas melihat peluang skuad STY yang hanya pakai lapis 2 saja. Namun, jika didasari balas dendam, kemungkinan kekalahan juga terbuka lebar bagi skuad Nguyen Ches, karena jika fokus kepada bahan bakar seperti amarah, maka bisa berujung kepada hilang arah. Mungkin juga agenda balas dendam Vietnam bisa berujung pada blunder jika hanya fokus kepada satu titik saja, tapi patut ditunggu juga bagaimana nanti skuad sosialis ini mencanangkan agendanya. Indonesia dipastikan menggunakan skuad yang masih muda U23 untuk mengikuti kejuaraan Piala AFF 2024 dan ini menjadi peluang besar bagi kami, tulis media Soha. Walaupun menggunakan pasukan muda dan lapis 2 saja, bukan berarti skuad STY saat gelaran AFF tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk peringatan juga buat Vietnam. Bisa jadi beberapa pemain yang pernah produktif sewaktu di gelaran AFC U23 di Qatar lalu kemungkinan besar kembali diturunkan pada kejuaraan Piala Asia Tenggara mendatang. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Jim Kelly Sroyer, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Arhan Fikri, Adi Satrio, DKK bisa kembali diturunkan buat melawan Nguyen Ches. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup B di gelaran AFF U23 2024. Yang di dalamnya terdapat penghuni seperti Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Berita selanjutnya, 2 pemain keturunan asal Depok dan Surabaya siap bela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong senang karena akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, ada 2 pemain keturunan yang bermain di era divisi Belanda mengaku siap membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tentunya memang masih membutuhkan beberapa pemain baru untuk memperkuat skuadnya untuk menghadapi laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Banyak nama pemain keturunan yang sudah menjadi incaran Shin Tae-yong dan PSSI. Ada nama Kevin Dix, Ole Romeni dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini, belum ada satupun pemain incaran Shin Tae-yong yang sudah resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Tentunya, PSSI tidak boleh berhenti ke nama-nama seperti Ole Romeni dan Kevin Dix saja. Pasalnya, masih banyak pemain keturunan yang sudah bersedia bermain untuk Timnas Indonesia. Sudah ada 2 nama pemain keturunan yang bermain di era divisi yang secara terang-terangan ingin bermain untuk Timnas Indonesia. Selain bermain di liga teratas Belanda,
Dua pemain tersebut juga masih berusia sangat muda dan memiliki masa depan yang cerah. Mereka adalah Tristan Senghuizen, pemain keturunan asal Surabaya yang saat bermain di Fortuna Sittard yang saat ini berusia 20 tahun. Ada juga Miliano Jonathans, keturunan Depok yang juga berumur 20 tahun dan saat ini bermain di Vitesse Arnhem. Tristan Senghuizen bermain di posisi gelandang serang seperti Tom Haye. Pemain ini bisa menjadi backup dan suksesor Tom Haye untuk mengawal lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan, Miliano Jonathans berposisi sebagai sayap kiri. Dia bisa menjadi pesaing sempurnan Ragnar Oratmangun di timnas Indonesia. Dua pemain keturunan tersebut ternyata memiliki harapan untuk bisa bermain di timnas Indonesia menyusul rekan-rekannya yang lain. Mereka masih menunggu panggilan dari PSSI dan Sintayong agar segera bisa membela timnas Indonesia. Atau memang dua pemain ini yang dimaksud oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga, sebagai dua pemain yang sedang diproses naturalisasi oleh PSSI.